Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ulam. Pada video sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari ya terkait dengan modul belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah Bapak Ibu isi dokumen refleksi tindak lanjut. Seperti biasa, sebelum itu Bapak Ibu buka pengelolaan kinerjanya. Kemudian lanjut ke cek praktek kinerja. Nah, di bagian 2 ini adalah pelaksanaan tindak lanjut yang kemarin sudah direncanakan di bagian dokumen tindak lanjut. Untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut, langkah berikutnya yaitu isi dokumen refleksi tindak lanjut. Bapak Ibu klik isi dokumen. Langkah-langkah refleksi tindak lanjut itu yang pertama adalah lakukan refleksi, yaitu capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Kemudian berikutnya, diskusi dengan atasan, yaitu agar lebih mudah saat mengisi formulir. Selanjutnya, yang ketiga, lakukan upaya perbaikan. Nah, jadi ini untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan kinerja. Langsung saja Bapak Ibu kita isi formulir refleksi tindak lanjut. Pada dokumen rencana tindak lanjut kemarin Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi terkait pembelajaran dan juga terkait dengan tindak lanjut yaitu memilih pilihan belajar baik secara mandiri maupun di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ke pilihan belajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk melihat tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut secara lengkap, Bapak Ibu bisa klik selengkapnya. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian dari itu semua Bapak Ibu kan sudah menuliskan upaya tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kemarin ya Bapak Ibu. Nah, ini saya menuliskan upaya tindak lanjut, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait strategi pembelajaran di kelas, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait praktek pembelajaran yang dilakukan. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini secara lengkap. Dari upaya tersebut, akhirnya ada inspirasi baru yang saya dapatkan. Nah, di sini semua jawaban yang sudah saya berikan ya Bapak Ibu, itu saya tuliskan di Word terlebih dahulu agar mempermudah saya untuk mengisi Bapak Ibu. Yang ini adalah inspirasi yang saya dapatkan. Yang pertama, saya mendapatkan inspirasi terkait strategi pembelajaran di kelas, khususnya dalam hal strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif bagi mereka. Kemudian yang kedua, saya mendapat inspirasi praktek pembelajaran dengan menggunakan metode dan media ajar yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Karena untuk refleksi pembelajaran kemarin Bapak Ibu, di situ terdapat tantangan ya Bapak Ibu. Ada salah satu peserta didik saya di kelas yang kurang aktif dalam kegiatan belajar di kelompoknya Bapak Ibu. Jadi dari upaya tindak lanjut ini saya mendapat inspirasi strategi pembelajaran di kelas dan juga praktek pembelajaran dengan menggunakan metode dan media ajar yang sesuai. Nah, ini adalah inspirasi baru setelah saya melaksanakan tindak lanjut. Nah, untuk itu saya juga melihat ya Bapak Ibu, melihat dari indikator yang saya pilih, yaitu kemarin kan di sekolah kami itu memilih keteraturan suasana kelas. Nah, jadi disesuaikan dengan fokus dari indikator
keteraturan suasana kelas. Nah, jadi inspirasi barunya seperti ini. Kemudian berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas dan satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Bapak Ibu bisa menyesuaikan perubahan praktek baiknya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan ini, nah ini adalah perubahan praktik yang saya lakukan. Yang pertama, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi agar peserta didik lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang interaktif untuk membangun komunikasi positif sehingga keteraturan suasana kelas dapat terwujud. Kemudian yang ketiga, saya melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk membangun keteraturan suasana kelas. Nah, jadi untuk perubahan praktik baiknya Bapak Ibu misalkan sama dengan saya mungkin bisa menginspirasi ya terkait dengan jawabannya ataupun indikator yang berbeda bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga kondisi real di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian saat saya melakukan belajar mandiri itu ya Bapak Ibu, ada 3 tantangan ini. Pertanyaannya itu 3 tantangan yang paling sulit yang dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Di sini jawaban saya terkait 3 tantangan tersebut. Yang pertama, tantangannya adalah dalam prosesnya terlihat kerjasama antara peserta didik dalam kelompok masih kurang. Kemudian yang kedua, menemukan media yang tepat dan relevan untuk membangun komunikasi positif sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian tantangan yang ketiga, yaitu saat kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik kurang begitu fokus sehingga diperlukan metode yang tepat untuk mengoptimalkan kegiatan refleksi. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, di sini saya menuliskan rencana agar bisa memastikan perubahan terjadi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah rencana yang akan saya lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan memberikan arahan dan mengingatkan peserta didik akan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan peran dalam kelompok. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan media yang tepat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan berbagai metode refleksi pembelajaran agar kegiatan refleksi menjadi optimal. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari pilihan belajar. Kemudian selanjutnya pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar dari PMM ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tujuan tindak lanjut, periode tindak lanjut dan juga kebutuhan dukungan. Setelah saya mempelajari modul-modul yang ada di PMM, nah, yaitu kan kita diarahkan mempelajari modul sesuai dengan tujuan tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 3 modul yang sudah saya pelajari sehingga saya mendapatkan inspirasi baru untuk bisa saya gunakan ya Bapak Ibu agar perubahan praktek yang saya lakukan di kelas itu menjadi lebih baik lagi. Jadi inilah jawaban saya, yaitu inspirasi baru yang saya dapatkan. Yang pertama, saya menjadi tahu bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta melibatkannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, ini saya dapatkan di modul yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya dapat melakukan layanan dasar kepada peserta didik dengan memfasilitasi perkembangannya agar mampu mengelola dirinya secara efektif, independen, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini di modul yang kedua.
Kemudian di modul yang ketiga, sebagai fasilitator pembelajaran, saya akan menjalankan peran dengan memfasilitasi peserta didik dalam proses membangun kemandiriannya. Ini adalah inspirasi baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul di PMM. Kemudian, terdapat pertanyaan, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi, perubahan praktek yang saya lakukan di kelas yang pertama adalah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian selanjutnya yang kedua, selalu memberikan layanan bimbingan konseling dengan baik dan menyeluruh kepada peserta didik sehingga keteraturan suasana kelas dapat terwujud. Kemudian yang ketiga, menjadi fasilitator yang baik dengan menerapkan keterampilan dan kompetensi seorang fasilitator sehingga dapat memfasilitasi serta memberdayakan peserta didik. Nah, kemudian saat melakukan perubahan tersebut, ada 3 tantangan yang paling sulit yang saya alami ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsistensi dalam pelibatan peserta didik di setiap proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menemukan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan layanan BK kepada peserta didik. Yang ketiga, penerapan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang fasilitator belum maksimal dilakukan. Nah, itu adalah 3 tantangan selama saya melakukan perubahan. Kemudian bagaimana rencana dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Ini rencana yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, saya akan selalu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menemukan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan layanan BK kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai seorang fasilitator sehingga dapat memudahkan saya dalam membantu dan menuntun peserta didik agar keteraturan suasana kelas dapat terwujud secara maksimal. Nah, ini kita cek dari atas ya Bapak Ibu. Formulir refleksi tindak lanjutnya. Ini adalah pilihan belajar. Sudah saya tuliskan terkait dengan inspirasi baru, perubahan praktik baik, 3 tantangan, dan juga rencana mengatasi tantangannya. Kemudian di pilihan belajar dari PMM, di sini juga saya sudah menuliskan setelah mempelajari modul-modul yang disarankan di PMM terkait dengan tindak lanjut saya. Ini saya sudah menuliskan jawaban dari inspirasi baru, perubahan praktek pembelajaran, tantangan, serta rencana untuk mengatasi tantangan. Nah, karena sudah lengkap Bapak Ibu terisi, jika Bapak Ibu misalkan dalam pengisian dokumen refleksi ini masih ingin ini ya Bapak Ibu ya, mengedit lagi, memperbaiki lagi, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Tapi kalau sudah yakin terkait jawaban dari Bapak Ibu semuanya, maka bisa klik kumpulkan. Di sini karena saya sudah yakin dengan jawaban saya langsung klik kumpulkan. Nah, di sini ada kumpulkan dokumen. Nah, jadi Bapak Ibu eh, bisa mengubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi setelah dikumpulkan, sebelum atasan menilai, Bapak Ibu bisa mengubah isi dokumen ini ya. Namun kalau atasan sudah menilai, maka Bapak Ibu tidak bisa mengubahnya. Kemudian klik saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Bapak Ibu bisa mengecek ulang ataupun langsung klik kumpulkan ya Bapak Ibu. Berhasil kumpulkan dokumen.
Jadi, ini ya Bapak Ibu, ini sudah tercentang hijau. Bapak Ibu bisa mengecek rincian yang sudah diisi tadi di sini. Nah, ini adalah isian yang sudah dilakukan tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau ini adalah ini pilihan ubah. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ada yang perlu diubah sebelum atasan menilai, bisa mengubahnya dengan klik ubah ini. Nah, jika kita kembali ke halaman sebelumnya, nah, maka di sini masih tetap 75% ya Bapak Ibu, karena atasan belum menilai. Ketika atasan sudah menilai untuk dokumen refleksi tindak lanjutnya, maka nanti untuk praktek kinerjanya ini akan menjadi 100%. Baik Bapak Ibu, untuk pengisian tadi dokumen refleksi tindak lanjut itu tadi saya sudah rapikan ya di file tersendiri Bapak Ibu agar mempermudah saat pengisiannya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui ya, mengetahui filenya. Soalnya kalau misalkan kita sama ya melakukan penerapan yang sama, kalau misalkan di screenshot itu kan kalau kayak gimana ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nih nanti saya berbagi filenya. Filenya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini filenya sudah saya rapikan terkait dengan formulir refleksi tindak lanjut. Nah, yang tadi di pilihan belajar dan juga pilihan belajar dari PMM. Nah, ini sudah saya rapikan sedemikian rupa. Nanti saya bisa berbagi file ini kepada Bapak Ibu. Nanti bila Bapak Ibu berkenan dan ingin ini ya melihat filenya ya Bapak Ibu bisa DM di Instagram saya Bapak Ibu. Nanti alamatnya akan saya sematkan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti dan juga ini ya apa menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.